otak monyet hidup, sop jadin bayi. Daging babi busuk yang digantung ini adalah simbol kekayaan, seharga 2 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Chef Haryo Pramu di The Cooking Rockers. Kali ini saya akan bahas soal makanan. Makanan harian. Ya, makanan yang kita makan sehari-hari sesuai dengan profesi saya. Nah, ketika urusan makan tidak diatur oleh aturan agama, makan ya makan. Semua membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Tayangan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk membuka cakrawala pengetahuan tentang makanan. Tayangan ini tidak bermaksud menyinggung suku, agama, ras tertentu. Tayangan ini merupakan tayangan edukatif bagi siapapun yang mau membuka cakrawala berpikirnya. Preparation calls for the songbird to be drowned alive in ammoniac. It is then roasted and consumed whole in a single mouthful. Ortolan. Ortolan ini adalah hidangan dari Prancis. Burung ini dulunya bisa ditemukan dalam menu restoran-restoran kelas atas di Prancis. Dan sampai sekarang masih ada, hanya beberapa restoran yang sangat eksklusif. Biasanya dimasak dengan cara dipanggang. Nah, untuk menyiapkannya, biasanya burung ortolan ini dibutakan dengan cara ditusuk matanya hidup-hidup. Jadi ketika masih hidup ditusuk matanya, cerek. Dengan begini, burung ortolan jadi tidak bisa mengetahui waktu siang dan malam. Dan akhirnya pola makan mereka ikut kacau. Akibatnya burung ini menjadi makan sepanjang waktu sampai tubuhnya tuh obesitas, kegemukan. Sehingga besarnya bisa 2-3 kali lipat dari ukuran semula. Dan jika sudah begitu, burung ortolan ini langsung ditenggelamkan dalam cairan armanyak. Armanyak ini seperti konyek, seperti minuman beralkohol tinggi, lalu dicelupkan dalam minuman keras hingga mati. Kemudian baru dipanggang. Nah, prosesnya cukup kejam ya. Binatang hidup dibutakan, menjadi gemuk, lalu direndam di armanyak, lalu baru dimasak. Astagfirullah. Foie gras dari Prancis. Makanan ini pernah saya temui di Denver, Colorado tahun 2000. Artinya, makanan ini masih dikonsumsi sampai sekarang. Walaupun barangkali secara sembunyi-sembunyi atau tidak terlalu diekspos. Proses pembuatan foie gras ini yaitu dengan memaksa angsa-angsa untuk makan secara terus-menerus. Meski mereka tidak ingin. Untuk memaksa angsa ini agar terus makan, yaitu dengan memasang sebuah pipa logam yang mengalirkan makanan melewati tenggorokan ke perut angsa. Selain itu, angsa ditempatkan dalam sebuah kandang yang kecil dan sempit, sehingga angsa dipaksa untuk berada pada satu posisi, tujuannya untuk menghindari pemborosan energi atau membatasi ruang geraknya, untuk mengubah semua makanannya menjadi lemak. Jadi, kaki angsa akan menjadi bengkak, karena berdiri lama bahkan tidak dapat memiliki kesempatan untuk tidur, sehingga proses pembuatan ini seperti hanya akan membuat angsa-angsa ini stres berkepanjangan. Maka tak sedikit menuai kontroversi. Akhirnya, hal ini membuat sejumlah negara melarang peredarannya. Setelah tahu proses pembuatannya, rasanya nggak mau ya guys makan foie gras. Karena semua makhluk hidup yang tinggal di bumi ini memiliki hak yang sama untuk hidup dengan rasa aman dan tenang. Dan dimatikan dengan cara yang wajar. Selanjutnya, pakpak dari Filipina. Pakpak dapat berupa daging beku yang sudah kadaluarsa, ikan atau sayuran yang dibuang oleh supermarket di truk sampah. Pakpak dalam bahasa Tagalog berarti menghilangkan debu atau kotoran. Kegiatan memakan pakpak lahir dari sebuah solusi untuk mengatasi kelaparan yang terjadi akibat kemiskinan ekstrim di Filipina. Berjualan pakpak adalah bisnis yang menguntungkan di daerah-daerah kumuh, pengumpulan sampah, dan lain-lain. Pakpak juga disebut sebagai bachoy, yang juga nama makanan di Filipina. Orang yang mengais makanan sisa dari sampah disebut sebagai mamba bachoy. Sup empedu dan kotoran kambing. Makanan ini berupa masakan berkuah yang terbuat dari jeroan kambing. Makanan ini rasanya pahit dan sangat pahit. Karena itulah diberi nama papaitan, yang dalam bahasa Tagalog berarti pahit. Untuk membuat papaitan, jantung, liver, pankreas, saluran kemih, usus, dan perut kambing direbus dalam larutan empedu kambing. Kemudian rebusan tersebut dibumbui dengan bawang merah, bawang putih, cabai hijau utuh. Sup jeroan ini cukup digemari warga Filipina
karena rasanya yang unik. Walaupun begitu, bagi turis asing dan juga bagi saya, papaitan tergolong kuliner ekstrim karena tidak terlalu ramah di lidah. Daging babi busuk, etak. Etak dibuat dengan bahan dasar dari daging babi sebelum disimpan dalam wadah seperti kuali besar yang terbuat dari tanah liat atau bahkan ember plastik. Daging ini terlebih dahulu diasapi selama beberapa saat. Setelah itu didiamkan dalam wadah selama beberapa minggu hingga akhirnya bisa dinikmati. Faktor yang membuat makanan ini menjadi horor adalah baunya yang sangat menyengat. Bahkan seperti daging busuk, tak berhenti di situ saja. Daging yang didiamkan selama beberapa minggu ini juga digunakan sebagai tempat hidup belatung. Pinik pikan. Pinik pikan adalah makanan yang terbuat dari ayam yang cara masaknya agak serem. Ayam yang masih hidup dipukul-pukul hingga mati. Setelah itu dibakar di atas api yang menyala untuk menghilangkan bulu. Anda bisa menemui makanan mengerikan ini di suku Bontok, Filipina. Yang menjadi makanan ini jadi aneh dan mengerikan adalah prosesnya. Anda tega makan daging hewan yang dimasak dengan disiksa terlebih dahulu, lalu ayam yang telah mati ini dibakar, lantas diproses seperti biasanya, entah dibuat sup atau dibumbui lain. Ada juga yang menambahkan etak di dalam masakannya. Berbicara mengenai kuliner ekstrim, mungkin Anda perlu tahu. Salah satu kuliner ekstrim yang satu ini daging babi yang digantung selama 30 tahun. Tentu saja daging babi itu bagi kita umumnya sudah tidak layak untuk dimakan. Namun hal itu berbeda dengan tradisi di Tiongkok, di mana daging busuk ini justru bernilai fantastis. Mengutip VGTV di Zabas, Sichuan, Tiongkok, daging babi busuk yang digantung ini adalah simbol kekayaan. Semakin lama babi digantung, semakin mahal harganya. Dijual seharga $200.000 Amerika Serikat atau sekitar 2 miliar rupiah. Sebelum digantung, babi ini disiapkan dengan cara yang sangat rumit. Pertama, mereka menggunakan tali untuk mengencangkan leher babi, lalu memotong lubang kecil di perut babi. Setelah itu, baru melepaskan semua organnya dan menggantinya dengan gandum untuk dimasukkan ke dalam perut babi. Setelah itu, mulut babi dijahit, kemudian diisi udara sampai tubuhnya bengkak. Lalu mereka menggunakan tanah liat merah di sekitar tubuh babi, lalu memanggangnya. Setelah itu baru menggantungnya. Lantas bagaimana mereka mengkonsumsinya? Ternyata daging ini tidak sembarangan diolah. Namun mereka harus direndam terlebih dahulu di dalam air panas sebelum kemudian memakannya. Hidangan daging hiu busuk dari Iceland. Bila Anda sedang berkunjung ke Islandia dan sengaja mencari kuliner khas negara ini, coba tanyakan hakkerel. Hakkerel adalah hidangan unik yang karena keunikannya membuat banyak orang yang pernah mencicipi hidangan laut ini sulit melupakannya. Betapa tidak, hakkerel adalah makanan berbahan dari ikan hiu yang difermentasi, didiamkan serta dibusukkan selama 6 bulan, dan kemudian dikeringkan dengan digantung dan akhirnya bisa disantap. Fermentasi yang cukup makan waktu ini dimaksudkan agar kandungan racun dalam tubuh hiu bisa hilang. Tak heran, karena spesies hiu Greenland yang hidup di perairan Islandia ini memiliki kadar kandungan urea yang cukup tinggi. Urea ini pula yang menyebabkan daging hiu memiliki bau kombinasi antara bau bahan kimia dan bau pesing. Bila baunya sudah muncul dengan tingkat kelembapan yang rendah, itu artinya hakkerel sudah siap untuk disajikan. Dengan penampilannya yang berwarna kecoklatan dan sedikit lapisan kering, hakkerel biasanya bagi penduduk Islandia memiliki rasa yang sedikit manis dan cenderung tawar. Sashimi. Tapi sashimi ini lain, ikizukuri dari Jepang. Ikan hidup yang diambil kemudian dengan skill tertentu disayat dalam beberapa bagian dan kepalanya masih hidup dan jantungnya masih berdegup. Lalu daging tersebut yang sudah diiris dikembalikan lagi ke badannya dan disajikan hidup-hidup. Aduh, gimana sih makan begitu? Sanakji dari Korea. Bayangkan, gurita hidup belum dimatikan sudah ditelan. Dan bahkan ada selebgram yang ketika dia sedang mukbang, si guritanya itu melawan hingga mencaplok dan melukai si pemakannya. Tuh, makanya kalau makan tuh jangan aneh-aneh. Dimatikan dulu secara baik-baik, lalu baru dimakan. Ya itulah, Sanakji dari Korea. Sansier. Sansier artinya 3 teriakan. Kenapa dinamai seperti itu? Karena bayi tikus yang jadi bahan utama masakan ini bakal menjerit 3 kali sebelum sampai ke perut konsumen.
Pertama, jepit bayi tikus yang masih merah dengan sumpit. Teriakan pertama, San. Dan celupkan ke dalam saus atau campuran garam dan merica. Teriakan kedua, Z. Kemudian santap tikus hidup-hidup. Teriakan ketiga, Cara pembuatannya sederhana sekali ya, tapi jelas butuh nyali besar untuk menyantapnya. Keledai hidup dari Cina. Dalam kuliner Zhou Lu Rou, seekor keledai akan dikuliti secara hidup-hidup. Daging yang telah terbuka kemudian disiram dengan air panas mendidih sampai si keledai mati perlahan-lahan dan dagingnya setengah matang sudah dapat untuk dimasak dan dihidangkan. Astagfirullah. Otak monyet hidup. Otak monyet hidup ini dari Taiwan. Fenomena menyantap otak monyet ini berasal dari mitos aneh tentang khasiatnya yang dapat menyembuhkan masalah kejantanan pria, impotensi. Apa hubungannya otak monyet dengan impotensi? Come on. Kepercayaan ini berasal dari dinasti Qing Cina hingga menyebar sampai ke Eropa. Cara penyajiannya, otak kera ini ada yang secara hidup-hidup dimakan atau maupun yang sudah dimasak. Ada juga restoran yang menyajikan dengan membelah kepalanya, kemudian langsung menghisap otaknya dengan sedotan. Tak dapat dibayangkan betapa menderitanya kera ini dalam keadaan sekarat, otaknya dihisap pelan-pelan. Astagfirullah. Nah, kali ini sesuatu yang tidak biasa, tidak umum, dan tidak manusiawi. Sop janin bayi, tepatnya di provinsi Guangdong. Sup herbal janin manusia yang disajikan menyebutkan khasiatnya dalam meningkatkan kesehatan dan kemampuan seksual. Dibanderol dengan harga 4.000 yuan atau setara dengan $600 atau sekitar 5 juta rupiah setiap porsinya. Sup janin ini pun tidak selalu ada setiap hari. Seseorang harus memesan terlebih dahulu untuk bisa menikmatinya. Kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup makan makhluk sejenis lainnya. Jadi secara etimologis, kata kanibal merupakan kata pungutan dari bahasa Belanda yang pada gilirannya memungut dari bahasa Spanyol, cannibal, yang berarti orang dari Karibia. Selain di Karibia, di Amerika, hal ini pada zaman dahulu banyak terjadi pula, misalnya di antara suku Anasazi, bangsa Maya, dan Aztec. Selain itu di Asia Pasifik, kanibalisme juga pernah ditemukan, antara lain di antara suku Batak di Sumatera Utara, suku Dayak di Kalimantan, suku Asmat di Papua, dan daerah Melanesia lainnya. Pada zaman modern, kanibalisme secara insidental pernah muncul di Amerika Serikat pada kasus ekspedisi Donner, Ukraina pada tahun 1930-an, di Leningrad pada Perang Dunia II, dan di Andes ketika ada kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1972. Kasus-kasus di atas ini merupakan kasus insidental. Dengan kata lain, fenomena ini muncul karena mereka yang terlibat kanibalisme kehabisan bahan makanan. Dari cerita tadi, kita belajar bahwa ketika makanan tidak diatur dalam agama, maka makanan tersebut akan kemana-mana. Tidak ada batasan, tidak ada ketabuan, tidak ada adab, tidak ada ilmu yang mengatur tentang makanan. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu tertulis Quran Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, dan makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan yang kedua, Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, dan yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi jelas, semua sudah termaktub dalam kitab Al-Quran. Pelajaran tentang makanan, mana yang haram, mana yang halal, sudah diatur dalam sebuah kitab yang dinamakan Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tayangan tadi bisa menambah wawasan, cakrawala berpikir, dan pengetahuan yang sangat luas di dunia ini. Tetap bersama saya, Chef Haryo Pramu di The Cooking Rockers. Jangan lupa like and subscribe-nya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.